Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita berjumpa lagi di pembelajaran ekonomi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk pajak penghasilan pasal 21 khususnya untuk wajib pajak pribadi. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai saja ya. Yang pertama, apa sih PTKP itu? Nah, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah pengurangan penghasilan kotor yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri untuk menghitung PPh terutang yang telah bersifat final. Nah, di sini kan Bu Okta memberi tanda pada kata pengurangan karena PTKP ini memang tujuannya untuk mengurangi penghasilan yang kita dapatkan sehingga pajak yang kita bayarkan itu tidak full dari penghasilan yang kita peroleh. Jadi yang penghasilan yang kita peroleh itu tidak semuanya untuk penghitungan pajak, tapi ada yang tidak kena pajak. Ini sebagai bentuk keringanan gitu maksudnya. Oke, nah di sini ada nilai PTKP. Nilai PTKP ini yang terbaru yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 101 garing PMK .010.2016 terkait dengan besaran PTKP untuk tahun 2016. Nah, ini tarif ini berlaku hingga saat ini tahun 2020. Yaitu ada diri wajib pajak sendiri, wajib pajak pribadi sendiri yaitu sebesar 54 juta. Untuk istri yaitu 4.500.000, tanggungan yaitu berupa anak, orang tua atau anak angkat itu senilai 4.500.000, tapi di sini dibatasi maksimal ada 3 orang tanggungan saja. Sedangkan ada tambahan yaitu untuk istri yang bekerja dan penghasilannya itu digabung dengan suami yaitu senilai 54 juta rupiah. Nah, ini berlaku untuk 1 tahun ya, karena PPh pasal 21 itu dibayarkan tiap 1 tahun sekali. Oke, nah tadi kan untuk PTKP mulai tahun 2016 hingga saat ini. Berikut ini adalah data perkembangan PTKP wajib pajak pribadi. Di sini yang Bu Okta cantumkan adalah yang PTKP untuk wajib pajak pribadi sendiri. Jadi tidak terkait dengan istri, anak, orang tua, tanggungan, dan lain-lain. Ini hanya untuk wajib pajak pribadi sendiri saja. Nah, di sini Bu Okta cantumkan untuk wajib pajak pribadi sendiri karena untuk kalau misalnya PTKP WP sendiri itu naik, pasti yang tanggungan istri dan anak itu juga akan naik. Makanya di sini yang Bu Okta cantumkan hanya satu saja. Oke. Nah, untuk perkembangannya kita lihat mulai tahun 2001 hingga saat ini. Untuk 2001 sampai 2008 nilai PTKP-nya senilai 2.880. Sedangkan 2009 sampai 2012 nilai 15.840. Tahun 2013 dan 2014 nilai 24.300. Tahun 2015 senilai 36 juta dan untuk tahun 2016 hingga saat ini 2020 yaitu senilai 54 juta. Ini Bu Okta dapatkan dari pajakpro.com. Oke. Nah, di sini kan terlihat bahwa nilai PTKP ini malah semakin tahun, semakin lama, semakin kesini malah nilainya naik. Apa sih tujuannya Kementerian Keuangan, tujuannya negara ini, kenapa kok PTKP-nya itu malah naik? Padahal kalau PTKP-nya naik berarti kan pendapatannya negara turun ya. Karena pajak ini kan kita bayarkan kepada negara. Uangnya negara jadi malah turun dong. Nah, ini tujuannya negara, tujuannya pemerintah untuk memberlakukan peraturan ini agar masyarakat itu lebih memiliki daya beli. Jadi tujuannya kalau pajaknya itu berkurang, PTKP-nya kan naik, jadi pajak yang dibayarkan turun. Nah, jadi daya belinya atau uang yang bisa digunakan untuk membeli barang atau disposable income itu jadi naik. Jadi daya beli, konsumsi, sehingga percepatan perekonomian juga semakin meningkat. Nah, apa nggak menimbulkan inflasi? Nah, ini yang diatur oleh negara yaitu melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Masih ingat kan ya? Jadi dengan adanya kenaikan PTKP ini,
seharusnya jangan membuat masyarakat itu juga menjadi boros. Sebenarnya ini sudah disesuaikan dengan UMK atau upah minimum kabupaten, kota, regional gitu. Nah, kalau sudah disesuaikan berarti kan sebenarnya hanya nominalnya saja yang naik, tapi terkait dengan nilai real mata uangnya itu sebenarnya tetap dari tahun ke tahun. Oke, kita lihat implementasinya, bagaimana sih dampak dari perkembangan PTKP ini. Oke, di sini ada dua perbandingan, yaitu tahun 2015 dan 2016. Nah, tadi kan sudah terlihat pada grafik bahwa tahun 2015 itu PTKP-nya senilai 36 juta dan tahun 2016 naik menjadi 54 juta. Naiknya lumayan loh ya. Di sini masih ingat kan cara menghitung pajaknya, yaitu penghasilan selama 1 tahun. Untuk 2015 dan 2016 ini sama-sama 84 juta, tapi nanti hasil akhir dari PPh 21 terutangnya pasti akan berbeda. Karena apa? Karena PTKP-nya di sini yang berbeda. Di sini statusnya adalah tidak kawin dan tidak memiliki anak, tidak memiliki tanggungan ya. Jadi dia hidup sendiri. Dia hanya menanggung atau mendapatkan PTKP untuk dirinya sendiri. Makanya di sini PTKP-nya statusnya adalah TK-0. Kalau tahun 2018 yaitu senilai 36 juta dan 2016 senilai 54 juta. Sehingga diketahui PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya senilai 48 juta untuk 2015 dan tahun 2016 senilai 30 juta. Nah, dari sini aja sudah kelihatan selisihnya ada 18 juta ini. Nah, dengan demikian untuk selanjutnya kita kan menghitung PPh 21 terutangnya, yaitu tarif dikalikan dengan PKP. Karena di sini PKP-nya itu di bawah 50 juta, maka dikenakan tarif 5%. Untuk tahun 2015 yaitu 5% dikali 48 juta mendapatkan hasil 2.400.000. Sedangkan tahun 2016 5% dikalikan dengan 30 juta hasilnya adalah 1.500.000. Nah, dari sini kan kelihatan apa yang Bu Okta jelaskan tadi, bahwa pajak yang kita bayarkan kepada negara itu menjadi turun. Di sini turun senilai 900.000. Nah, tujuannya yaitu masyarakat bukannya boros, tidak memiliki saving, tapi juga tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangannya. Lalu yang kedua, tetap menjaga stabilitas perekonomian, menjaga kelancaran lalu lintas keuangan. Jadi, jangan karena nominalnya naik, kita membuat nilai real mata uangnya itu malah menjadi turun. Sebisa mungkin kita membantu pemerintah untuk menstabilkan nilai real mata uang ini. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini, singkat, padat, dan semoga jelas bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.